Halo Sobat Media, kita hidup di era ketika teknologi tidak lagi hanya membantu pekerjaan manusia, tapi juga mengubah cara kita berkomunikasi. Nah, fenomena ini disebut disrupsi teknologi, perubahan besar yang menggantikan sistem lama dengan inovasi baru. Dalam dunia media, ada 3 disrupsi yang paling terasa, yaitu AI journalism, podcast, dan virtual reality atau VR. Yang pertama, ada AI journalism yang akan saya jelaskan. Nah, ini kecerdasan buatan kini mampu menulis berita dengan cepat dan akurat. Contohnya, Associated Press menggunakan AI bernama Wordsmith untuk menulis ribuan laporan keuangan hanya dalam hitungan detik. Di Indonesia sendiri, media seperti Kompas sudah mulai memakai AI untuk menganalisis data pemilu. Ada dampak positifnya. Yang pertama, proses kerja jadi efisien. Kedua, berita bisa disesuaikan dengan minat pembaca. Yang ketiga, akses informasi makin luas. Tapi ada juga resikonya, yaitu muncul bias algoritma, lapangan kerja jurnalis berkurang, dan yang terakhir, berita palsu, deepfake bisa tersebar lebih cepat. Yang kedua, ada podcast. Nah, podcast ini jadi bentuk media baru yang fleksibel dan personal. Kita bisa mendengarkan kapanpun, dimanapun, tanpa harus menunggu jam siaran seperti di radio. Teknologi seperti AI transkrip otomatis membuat produksi podcast lebih cepat dan mudah diakses, bahkan oleh penyandang disabilitas sekalipun. Kelebihan dari podcast sendiri itu lebih interaktif dan demokratis, biaya produksinya rendah, dan menjangkau audiens global. Namun, ada tantangan juga. Kelebihan informasi membuat kualitas menurun dan sulit mendapatkan penghasilan tetap. Banyak konten tidak terverifikasi bisa memunculkan disinformasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang virtual reality atau VR. VR sendiri ini membawa kita ke dunia baru dalam jurnalisme imersif. Bayangkan, kamu bisa masuk ke dalam berita, melihat langsung kondisi pengungsi atau bencana alam melalui simulasi 360 derajat. Media seperti The Guardian dan BBC sudah melakukannya. Kelebihannya, bisa meningkatkan empati dan pemahaman audiens. Nah, ini cocok untuk pendidikan dan juga pelatihan. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya, yang pertama, biaya perangkat mahal. Tidak semua orang punya akses, risiko isolasi sosial, dan kecanduan teknologi.